Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesi keberapa saya lupa jujur aja nih. Emang kayak mohon maaf nih, belum istiqomah siaran Ubum. Jadi mudah-mudahan ada masukan dari warganet juga supaya Ubum ini diistiqomahkan. Karena memang ternyata saat banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari ikhwan gitu ya? Terkait dengan amal TQE. Nah kalau Ubum tuh belum tahu, Ubum itu adalah Ubum. Umat bertanya, Ustadz menjawab. Aneh sering kebalik Ustadz. Iya. Ustadz bertanya, umat menjawab. Tapi jangan jadi Idan bertanya Andika menjawab. Ibam ini. Iya. Dia kan Ubum. Ustadz, ini nih Ustadz ada pertanyaan Ustadz. Ini kan ada sebuah hadis, aneh lupa tuh hadis riwayat apa ya gitu kan, yang kurang lebih maknanya seperti ini. Jadilah kamu bersama atau beserta dengan Allah. Jika kamu belum bisa, bersamalah dengan orang yang sudah bersama dengan Allah. Iya. Itu maksudnya seperti apa Ustadz? Oh gitu. Aneh sih inget nih kalau nggak salah lafadznya begini ya. Kun ma'allah. Fa ilam takun ma'allah, fakun ma'a man kana ma'allah, fa innahu yusiluka ilallah. Oh, terima kasih nih Ustaz dilengkapin Ustaz. Jadi memang teksnya hadisnya seperti itu ya. Selalulah kamu bersama Allah. Jika kamu belum bisa bersama dengan Allah, maka bersamalah dengan orang yang sudah bersama dengan Allah, maka dia akan menyampaikanmu kepada Allah. Oke, itu sebenarnya anjuran, perintah atau apa deh kalau dari konteks itu Ustaz? Ya itu kan memang kalau kalimat dari bentuk kalimat kunnya adalah fi'il amar ya, perintah ya. Jadi Rasul memerintahkan dan Rasul memberikan sebuah solusi. Artinya memang kan ini kan bermula dari rukun ihsan ya. Ya. Ya bahwa Allah itu juga Nabi menyatakan bahwa anta budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, beribadahlah engkau kepada Allah seolah-olah seakan-akan engkau melihat Allah. Betul. Kalau engkau tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat engkau. Iya. Maka kemudian turunan daripada hadis ini, maka kemudian muncullah hadis tadi ya, dan juga kemudian juga kajian-kajian para ulama yang terkait dengan hadis tersebut. Iya. Bahwa memang untuk mendekati kepada Allah kita memang membutuhkan wasilah. Wasilah ya. Ya, jalan untuk yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Iya. Jadi yang hadis tadi itu barusan itu selalu bersama dengan Allah itu menunjukkan memang perlunya kita kepada figur seorang wasilah yang bisa mengantarkan kita kepada Allah. Ada yang mengatakan begini Ustaz, karena kan di kalimat awalnya itu adalah jadikan diri kamu beserta sama Allah. Bersama Allah. Jika belum bisa, nah barulah bersama orang yang orang tersebut sudah bersama Allah. Nih dia yang akan menyampaikan kita kepada Allah. Itu kan jika. Berarti ada konteks bisa langsung dong kita bersama dengan Allah, nggak perlu wasilah. Kan ada sebagian begitu Ustaz. Jadi memang itu bagaimana memahaminya Ustaz? Iya. Kalau berbicara mungkin setiap segala sesuatu selain Allah itu kan mungkin, bisa saja. Tapi kan prosentasinya kecil. Gitu. Artinya orang-orang seperti itu yang mungkin bisa langsung ya, seperti kisah sebagaimana Nabi Ibrahim ketika mencari Allah, mencari Tuhan ya. Itu kan orang-orang yang di level seperti itu jarang. Kalau kita bisa katakan prosentase mungkin nggak dalam perbandingan 1/100, bisa 1/1.000.000. Artinya dalam 1 juta orang hanya 1 mungkin yang bisa melakukan perjalanan secara otodidak langsung kepada Allah begitu. Jadi artinya kalau bicara mungkin. Tapi prosentasinya kecil. Yang lebih mudah, yang lebih gampang, itu yang solusi dari Nabi tadi. Kalau kamu belum bisa bersama dengan Allah, maka bersamalah dengan orang yang sudah bersama dengan Allah. Kenapa? Karena orang yang sudah bersama dengan Allah itu memang di dalam dirinya kan, karena dia selalu berzikir kepada Allah ya. Termasuk juga Nabi menyatakan di antara ciri seorang wali adalah yang ketika engkau melihatnya, maka engkau akan terbawa ingat kepada Allah. Jadi ketika Nabi berkata, ditanya man auliyaullah, siapakah wali-wali Allah itu? Maka Rasul menjawab, alazina izaru'u zukirallahu azza wa jalla. Jadi orang yang jika kamu melihatnya, maka kamu menjadi ingat kepada Allah. Jadi karena memang mereka orang yang senantiasa melakukan zikrullahnya itu secara maksimal. Kalau ibarat gelas itu enggak cuma isinya tuh nggak penuhnya, nggak cuma setengah, nggak cuma 3/4, 1/4, tapi udah luber sepenuhnya. Luber. Ya,
Maka ibarat kata ketika kita menatap mereka dengan penuh cinta, dengan penuh mahabbah, dengan penuh tazim, seolah-olah kayak kita menuangkan sesuatu ke gelas tersebut. Maka gelasnya akan menjadi luber. Dapat lagi ke kita. Walaupun mungkin air yang ketika kita tuangkan mungkin hanya air putih biasa, tapi ketika mereka itu adalah gelas yang berisi air yang super manis, maka luberannya malah air manis. Ke kita juga. Ke kita juga luberannya. Termasuk itu ketika kita berusaha mengingat Allah dengan cara kemampuan kita sendiri, perjalanan hati kita sendiri, ya yang kita belum pernah mengalami pengalaman musyahadah, pengalaman muraqabah juga belum. Tadi kan ihsan terbagi dua tuh. Betul. Pengalaman melihat Allahnya namanya musyahadah. Pengalaman seolah-olah dilihat Allahnya muraqabah. Dan tataran orang awam kan jangankan di musyahadah, muraqabah aja belum tentu. Ya. Nah, jadi sedangkan para wali itu di dalam diri mereka dengan tadi mereka mengolah zikrullah yang mereka lakukan bahkan secara zohiron wa batinan, zikir yang sambil mulut mereka banyak menyebut nama Allah, hati mereka, kolbu mereka juga banyak mengingat Allah, maka perpaduan menyebut dan mengingat tersebut bahkan sampai ke level berikutnya merasakan Allah, bahkan ke level berikutnya yang tidak bisa lagi didefinisikan. Karena kan level zikir ada gini, ada zikir jahri, zikir khafi, zikir siri, zikir siru-siri. Zikir jahri kita bahasakan menyebut Allah, zikir khafi mengingat Allah, zikir siri merasakan Allah. Nah, saya zikir siru-siri ini tidak berani mendefinisikan. Jadi saya nggak paham itu di level yang mana gitu. Seperti yang jelas itu sudah di atas merasakan Allah. Karena kalau nanti kita bahasakan menyatu dengan Allah, kita takutnya offset. Bahkan kita dianggap berpaham wihdatul wujud. Atau dirasakan Allah. Nah, yang benar memang pahamnya wihdatul syuhud. Betul. Jadi kesatuan rasa. Karena kata para ulama sufi yang generasi setelah Imam Robani ya, Syekh Ahmad Faruqi Asir Hindi, bahwa makhluk naik setinggi apapun, sesuci apapun gak akan menjadi Tuhan. Sebaliknya Tuhan turun serendah apapun tidak akan menjadi makhluk. Maka secara zat tidak akan ada penyatuan zat ya antara wujud Tuhan dengan wujud makhluk. Makanya kemudian paham wahdatul wujud itu dikoreksi oleh Imam Robani, Syekh Ahmad Faruqi Asir Hindi, yang beliau mengatakan yang benar adalah wahdatus syuhud. Jadi kesatuan rasa. Jadi ketika seorang hamba tadi dengan dia berzikir kepada Allah, zikirnya adalah la ilaha illallah. Yang makna pertama la ilaha illallah, para ulama mengatakan la ma'buda illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Tapi kemudian kita kan banyak sudah melakukan ibadah, pengabdian kepada Allah, sholat, melakukan semua perintah Allah. Tapi kemudian dalam berbagai aktivitas punya hasrat-hasrat, kepentingan-kepentingan yang terkadang tidak sesuai dengan ridho Allah. Punya tujuan-tujuan yang kita punya maksud yang selain Allah. Maka ketika kita menzikirkan la ilaha illallah, maka naiklah rasanya tidak hanya la ma'buda illallah, dia menjadi la maqsuda illallah. Tujuannya hanya ke Allah. Ya tiada yang dimaksud, yang dituju kecuali hanya Allah. Kemudian ketika dia terus meneruskannya, ya bahkan dia sampai mengenolkan dirinya ketika berzikir. Ketika dia bahkan berzikir tidak merasa dirinya yang berzikir, ketika beribadah tidak merasa dirinya yang beribadah, maka menjadi nol lah dirinya, menjadi fana filah lah dirinya, menjadi fana, tenggelam ke dalam kemahamutlakan Allah. Maka dia maknanya menjadi la maujuda illallah, tiada yang ada kecuali Allah. Tapi bukan berarti dia mengaku sebagai Allah, bukan. Betul. Jadi yang seperti juga ada yang membahasakan, jadi seperti bayang-bayang aja kita sesungguhnya itu tidak ada, hanya cerminan ya. Cerminan. Gitu. Nah, jadi menarik nih Ustaz, berarti kalau dari hadis itu sebenarnya hidup ini juga merupakan perjalanan menuju Allah ya. Iya. Jadi itu yang kadang-kadang kita terlupakan gitu Ustaz. Kita diperintahkan untuk terus bersama dengan Allah. Kalau belum bisa bersama dengan orang tersebut sudah bersama dengan Allah. Beliau-beliau itulah para masyayikh itu yang akan menyampaikan kita kepada Allah. Ini kan berarti ada sebuah perjalanan supaya kita terus mendekat. Dan dalam prakteknya itu kan Ustaz, ketika kita hadir di bumi ini, kita udah banyak segala macam urusan nih. Ya kan? Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah lingkungan. Yang terkadang-kadang kita lupa dengan tujuan utama. Nah, bagaimana tuh Ustaz? Jadi seberapa mungkin pengalaman atau juga yang Ustadz Andika ketahui itu dengan kompleksitas yang dihadapi oleh umat ini nih, begitu banyak hal-hal yang hadir di tengah-tengah kita itu, peran para
guru yang setelah bersama Allah itu seperti apa jadi itu Ustaz? Selain tadi mengajarkan apa namanya, katakanlah amalia zikir. Apa Ustaz kira-kira Ustaz? Ya memang dengan, kalau kita bahasanya begini, bahwa dengan adanya figur seorang guru, paling tidak kita ada punya sebuah uswah teladan yang bisa kita saksikan lah. Ya bagaimana jalan pendekatan kita kepada Allah, kita tinggal meniru saja apa yang beliau tempuh gitu ya. Karena kan memang kalau mengenai bahasa rasa itu sulit untuk dibahasakan ya. Jadi bagaimana kalau misalnya kita misalnya kalau belajar tentang ilmu yang menyangkut dengan ilmu fikih kan tentang aturan-aturan ibadah memang ya. Jadi tapi kalau mengenai ilmu tentang tasawuf, tentang bagaimana pendekatan kita kepada Allah, maka tentu yang dikedepankan adalah bagaimana kita merasakan ya rasa-rasa yang tadi termasuk rasa musyahadah, rasa muraqabah seperti itu. Yang ini kan memang sulit untuk dibahasakan. Maka salah satu cara termudah bagaimana kita bisa merasakan tersebut, ya kita ikuti saja ketika beliau-beliau itu sampai kepada tataran musyahadah dan muraqabah, maka apa jalan yang mereka tempuh. Ibarat kata gini, kalau rasa, coba kita contoh gini, menjelaskan rasa seperti kita makan pisang, kepada orang yang belum pernah makan pisang nih. Coba ente jelasin. Belum lihat juga barangkali. Belum lihat, belum pernah makan. Coba ente jelasin rasa pisang tuh gimana? Coba gimana cara ngejelasin nih? Pisang tuh udah macem ya. Kadang-kadang ada yang kayak pisang Ambon tuh atau pisang Mas yang aneh suka gitu, dikecil rasanya ada sedikit sepet, ada sedikit manis. Kenyal juga gitu, empuk gitu ya. Nah kira-kira orang yang mendengar penjelasan dia langsung paham gak bagaimana? Belum tentu. Susah. Cara termudah bagaimana agar dia tahu kasih pisangnya kan? Nah begitulah. Jadi gitu kita berbicara bagaimana rasa ma'rifat, rasa musyahadah, rasa muraqabah kan susah nih. Kalau hanya transfer knowledge dari seorang guru nih. Maka cara yang paling gampang ya sudah, ikuti saja perjalanannya beliau. Artinya ikuti saja amalannya beliau. Dan amalan para wali itu yang paling utama bagaimana mereka bisa sampai kepada Allah, merasakan rasa ma'rifat, rasa musyahadah, rasa muraqabah adalah dengan zikir kepada Allah. Maka berarti apa? Mereka menikmati rasa zikir itu ibarat makanan mereka makan itu, maka mereka berikanlah makan itu kepada kita. Nah tinggal kita ikut menikmati apa yang mereka makan. Oke. Jadi sebenarnya nggak usah susah-susah dalam arti mencari-cari sendiri, merangkai-rangkai sendiri, ikuti saja. Jadi penting ikuti saja dengan mereka yang sudah bersama Allah itu ya udah jaminan mutu. Jalanannya itu udah dilalui oleh beliau-beliau, udah gitu jelas, kan? Iya. Gitu ya. Karena dalam Miftahus Sudur juga dikatakan bahwa fal masyayikhu humu thariqatu ilallah. Jadi bahwa para masyayikh itu adalah jalan menuju Allah. Yang kedua wa adillahu ilaihi, dan juga tanda-tanda keberadaan Allah. Dan juga babul lazi, jadi jalan ya. Babul lazi yadkhulu minhu wa ilaihi. Siapa yang orang memasuki jalan pintu tersebut, maka akan sampai kepada Allah. Maka berarti dari keterangan Miftahus Sudur ini yang namanya mursyid itu punya kedudukan sebagai jalan, lalu sebagai tanda-tanda ya keberadaan Allah. Yang ketiga adalah sebagai pintu, jalan, tanda-tanda dan pintu. Kan gampang kalau kita udah dapat jalannya, ketemu jalannya ya, masuk lewat pintunya, insya Allah sampai kepada Allah. Gitu ya. Nah kalau jalannya gini, Ustaz, karena berkembang juga, bukan berkembang ya, maksudnya kita tahu juga ya bahwa ada beberapa yang melihat jalan menuju Allah itu kan banyak Ustaz. Dengan dipimpin para masyayikh-masyayikh. Gitu sebanyak kan. Bilangan nafas manusia itu sendiri. Ya, ada makalah kan kayak gitu. Betul. Jalan menuju kepada Allah sebanyak bilangan nafas manusia itu sendiri. Kalau ada orang yang mengambil dua jalan tuh gimana Ustaz? Maksudnya? Dua bimbingan. Kan sama-sama mereka adalah masyayikh yang memang sudah bersama dengan Allah. Oh, punya syekh, punya dua syekh atau dua mursyid gitu. Dua pembimbing jalan menuju Allah. Iya. Nah ini hal seperti ini yang selalu di-warning oleh para ulama ya, para ulama sufi. Termasuk yang saya pernah membaca langsung adalah pernyataan Syekh Nazim Adil Al-Hakoni. Ketika beliau ditanya oleh seseorang ya, apakah seorang itu boleh memiliki dua mursyid? Maka Syekh Nazim malah bertanya balik. Bolehkah seorang wanita punya dua suami? Begitu. Maka orang itu langsung menjawab sendiri kan, tidak boleh. Berarti jawabannya juga tidak boleh memiliki dua mursyid bagi seorang murid. Lain cerita kalau sudah di level mursyid.
Sesama mursyid ada kalanya mereka bertukar ijazah ke mursyid dan bertukar irsyad. Sehingga ada kalanya sesama syekh itu ketika bertukar irsyad, misalnya ada Syekh Qadiriyah bertemu dengan Syekh Sajiliyah nih, saling bertukar ijazah. Maka yang Syekh Qadiriyah ini dia punya sanad Sajiliyah yang Qadiriyah. Yang Sajiliyah juga punya sanad Qadiriyah. Maka ketika kemudian ada yang kemudian minta talqin, dia berhak tuh menyampaikan talqin tersebut. Boleh diberikan kuasa untuk menyampaikan talqin Sajiliyah walaupun beliau itu Qadiriyah juga gitu. Tadi yang Qadiriyah yang Sajiliyah juga Qadiriyah. Ada kalanya yang sudah di level sama-sama mursyid kamil ya. Mereka sudah saling kenal secara zahir, mungkin kenal juga di alam ruhani. Mereka saling bertukar ijazah kemursidan ada yang seperti itu ada. Tapi gitu. Untuk murid jangan macam-macam deh. Karena satu aja kadang-kadang kita bangun kesiangan. Ibadahnya juga macam. Ya contoh gini, kalau kita kan bersyukur Qadiriyah Naqsyabandiyah. Ya. Tapi sementara ini kan ada yang tetap Qadiriyah saja, Thariqah Qadiriyah aja kan ada. Yang Thariqah Naqsyabandiyah aja kan ada. Maka ciri khasnya Qadiriyah kan zikirnya harus jahri. Gurunya menekankan, pokoknya kamu zikir harus jahri misalnya. Ternyata yang jalur Naqsyabandiyah pesan kepada dirinya, pokoknya kamu zikir harus khofi. Kan kalau perintah dari orang yang berbeda berarti kan harus memilih. Nggak bisa kita amalkan dua-duanya karena mengatakan harus misalnya. Kan jadi bingung sendiri. Betul. Beda kalau misalnya Thariqah itu sudah digabungkan menjadi satu ya. Kalau dijadi satu seperti TKN itu, maka dua-duanya menjadi diamalkan pada saat yang bersamaan. Gitu. Dan kita bersyukur banget Ustaz ya, dalam arti dua thariqah besar di dunia ya. Qadiriyah, Naqsyabandiyah itu digabungkan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas dan akhirnya disajikan kepada kita. Bahkan luar biasanya aslinya 5. Oh gitu. Iya. Itu nanti buat selanjutnya Ustaz. 5-nya itu Ustaz. Jangan di kos sekarang. Baik. Oke, jadi Ustaz kesimpulan dari pertanyaan ini bahwa setiap manusia itu memang diperintahkan untuk selalu bersama dengan Allah. Jika belum, carilah guru-guru ruhani mungkin gitu Ustaz. Yang jadi wasilah yang bisa mengantarkannya dia menjadi dekat kepada Allah. Nah, ini berlaku dalam dunia thariqah Ustaz ya. Gitu kan. Jadi karena ini adalah perjalanan rasa, perjalanan rohani menuju Allah. Perjalanan yang paling mudah dia yang paling selamat dengan pembimbing. Gitu. Tadi yang tanpa pembimbing itu kan tadi saya bilang kalau dibilang mungkin. Tapi perbandingannya mungkin 0,001%. Kalaupun pakai persen nggak cuma satu, mungkin di bawah itu ya. Orang-orang yang bisa langsung khusus itu ya. Khusus. Allah sendiri yang menariknya. Gitu ya. Bahkan orang-orang seperti itu karena tidak bertemu guru, akhirnya karena tarikan Allah begitu dahsyatnya, tidak yang membackup, dia malah mengalami jazab, menjadi mazub. Akhirnya orang-orang umum malah menganggapnya seperti orang gila. Betul. Gitu. Karena dia mendapatkan tarikan langsung dari Allah, nggak ada pembimbing ruhani yang kemudian bisa menghaluskan tarikan tersebut. Betul. Kan tarikan Allah terlalu dahsyat buat dirinya, maka kemudian akhirnya tidak ada keseimbangan zohir batinnya. Jadi malah zohirnya lebih mengikuti kondisi suasana batinnya. Nah dia hidup di dunia nih yang orang-orangnya rata-rata kan melihatnya tampilan zohir. Udah dia dianggap aneh, dianggap gila gitu kan. Begitu. Nah jadi memang sahabat-sahabat TKN semua ini cara paling aman untuk mendekat kepada Allah dengan berthariqah. Carilah thariqah yang mu'tabaroh. Dan kita alhamdulillah. Dan mursyidnya Kamil Mukamil. Dan mursyidnya yang wali. Iya, Kamil Mukamil pasti wali. Ya. Udah lengkap. Pada mursyid Kamil Mukamil pasti dia punya martabat kewalian, punya otoritas kemursidan. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih nih. Sama-sama. Ustadz Andika yang dermawan. Darmawan. Oke, jadi mudah-mudahan teman-teman semua yang sudah sudah mengambil talqin zikir, alhamdulillah karena kita sudah bersama pangarsa Abah yang akan membawa ruh kita menuju kepada Allah. Gitu. Jangan terlalu kagum dengan orang yang ujuk-ujuk nggak ada silsilah merasa dia sudah bersama dengan Allah bikin jalur sendiri yang bisa jadi itu menjadi menyesatkan ya Ustaz ya. Oke, terima kasih Ustaz ya. Sama-sama. Barakallah. Udah boleh salaman ya. Sekarang udah aman ya. Insya Allah karena ini Ustaz naik pesawat naik kereta nggak perlu PCM berarti insya Allah jadi endemi nih. Alhamdulillah. Kan Ustaz juga udah berapa kali kena. Udah kebal. Udah 3-3-nya kena. Sama Ustaz. Alpha Delta Omikron. Alpha, Delta, Omikron. Atau nanti kalau Politron gitu ya. Itu beli. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.